Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala sayyiduna al-imam Ibnu Hajar al-Hafidh rahimahullahu ta'ala. Qila, dikatakan, awhallahu ta'ala ila Uzair an-Nabi alaihi salam, berwahyu siapa Allah Ta'ala kepada Uzair an-Nabi yang menjadi Nabi alaihi salam. Faqala maka berfirman Allah, ya Uzair, idza adnabta dhanban sabiran, apabila berdosa kamu dengan dosa yang kecil. Dalam madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dikatakan ada dosa yang besar, ada yang dosa yang kecil. Dosa yang besar seperti mencuri, riba yang mewajibkan had. Dosa yang kecil seperti melihat sesuatu yang haram. Tapi ini yang harus kita miliki, perasaan yang dikatakan oleh Allah SWT kepada Sayyidina Uzair. Idza adnabta dzamban, apabila berdosa kamu dzamban saghiran, akan dosa yang kecil, fala tanzur ila sigharihi, maka jangan melihat kamu akan kecilnya dzam. Wanzur ila man, dan lihatlah, artinya tapi lihatlah kepada orang, alladzi adnabta lahu, yang berdosa kamu kepada man. Kita berdosa kepada siapa? Kepada Allah. Kalau kita ngerti, paham bahwa kita berdosa kepada Allah, maka tidak ada istilah kecilnya dosa, kita kan malu. Wa idza asabaka khairun yasirun, dan apabila datang kepadamu khairun yasirun, apa kebaikan yang sedikit, fala tanzur ila sigharihi, maka jangan melihat kamu akan kecilnya khair. Wanzur ila manil ladzi razaqaka, dan lihatlah kepada yang memberi rizki, alladzi, kepadamu, yaitu Allah. Dikasih sedikit rizki, jangan gerutu. Tetap syukuri, karena yang ngasih itu adalah Allah. Coba kita pikir, siapa yang paling kita cintai di dunia ini dan paling kita muliakan? Seandainya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hidup lagi, kita diberi uang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani 10.000 rupiah, kira-kira perasaan kita bagaimana? Ini dikasih Syekh Abdul Qadir, ini dikasih Syekh Abdul Qadir. Semuanya tahu karena diceritakan, saking bangganya. Kelangkong Syekh, kelangkong. Lah kita dikasih oleh Allah tiap hari. Sedangkan kita jarang-jarang bersyukur. Syekh Abdul Qadir sama dengan kita, makhluk, tapi makhluk yang mulia karena dimuliakan oleh Allah. Dan kita diberi oleh Al-Khaliq, sama halnya Allah memberikan kepada Syekh Abdul Qadir. Kita ini kurang syukur. Kalau ngerti tentang pemberian itu, maka tidak ada besar kecilnya, semua disyukuri, dan pasti hati-hati untuk mendapatkannya. Wanzur ila manil ladzi razaqaka wa idza asabaka baliyah, dan apabila datang asabah, menimpa kepadamu, baliyatun, apa cobaan, fala tashtaki ila khalqi, maka jangan mengadu kamu kepada makhlukku. Beda nona. Oh,
Okey. Fala tashkuni ila khalqi, maka jangan mengadu kamu kepadaku, kepada makhlukku. Di dalam sebagian riwayat fala tashkuni. Tidak, itu salah katanya. Karena di sini mufrad ya, kitabnya. Yang ada wawunya yang saling jamak. Kama la ashkuka ila malaikati. Seperti yang tidak mengadukan aku kepadamu, kepada malaikatku, idza sa'idat ilayya masawika, apabila naik kepadaku apa kejahatan-kejahatanmu. Ketika kita berbuat jahat, diangkat amal kita kepada Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu murni karena kebaikan Allah, tanpa pamit kepada siapapun Allah. Lah kita ini dapat cobaan, kita kok masih sibuk mengadu kepada selain Allah. Seharusnya kan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita beriman bahwa yang baik, yang tidak baik juga hakikatnya datang dari Allah. Yang baik supaya disyukuri, yang tidak baik, tidak enak, tidak nyaman, supaya kita sabar di dalam menerimanya. Karena itu juga Allah senani yang membagi-bagikan. Ketika kita dapat yang enak, disyukuri pahala. Ketika kita dapat yang tidak enak, kita sabar karena Allah, pahala. Yang masalah ketika kita dikasih nggak bersyukur, ketika kita diberi cobaan nggak sabar, ini nggak dapat, di sini nggak dapat. Kita kan di dunia misinya cari pahala sebanyak-banyaknya. Takibari, cari pahala sebanyak-banyaknya. Memang apa namanya, kita ini dicoba. Saya kasih contoh konkret karena masalahnya sudah selesai. Kita sekeluarga, ada keluarga kita yang sakit, kata orang kena sihir, kita panas pasti. Bahkan ada yang mendukung bunuh orang itu, penhiwari, bunuh. Jadi yang disangka itu. Tapi karena kita punya iman, karena kita punya keyakinan, hakikatnya pasti semua atas izin Allah. Mungkin dan mungkin semua terjadi. Kita tidak menafikan hal ini dan hal itu. Tapi semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diizini oleh Allah, tidak mungkin terjadi. Sebab pasti ada. Kita cari yang lebih apa namanya, yang bisa mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk semuanya. Kenapa? Karena kita tidak mau celaka berkali-kali, bukan karena takut kepada manusia. Setelah kita beriman bahwa semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada yang sabar, kadang ada yang tidak sabar. Dari mana kesabaran itu? Mungkin barokah daripada ibadahnya, barokah dari wiridnya, sehingga ketika orang panik kita tenang. Ketika orang rusuh kita tetap hati kita ini berusaha untuk tenang. Karena jangankan kelas kita ya, sekelas gurunya Imam Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, Sayyidina Imam Abdussalam bin Mashis radhiyallahu anhu, itu juga perangnya dengan itu.
bahkan dikeroyok katanya luar dalam 40 tukang apa namanya, tukang sihir, karena mereka juga punya komplotan katanya. Seperti halnya kiai ada istilah silaturahim para kiai, para tokoh, di antara mereka katanya juga ada yang apa namanya berdesai saling silatul sihir lagi ya. Ayo kita rame-rame ya kan. Dan itu tidak tampak kepada banyak orang karena cetek ngetek lagi, tek ngetek lagi. Kenapa tek ngetek? Ya tak masa masyarakat. Wani kun se cepok udah anu masyarakat langsung area tak ninggiin aja. Keruduk ya aja. Jadi kita punya Allah, kita pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan Hatim al-Asam, ma min sabahin illa wa yaqulu syaitanu li, tiada dari waktu pagi kecuali berkata siapa syaitan kepadaku. Lepak tahu lah Hatim al-Asam orang wali. Ma ta'kulu, apa yang kamu akan makan. Nah seperti sekarang ini pagi-pagi kita kan pusing sering kan, apa yang kita akan makan nanti, apalagi gak ada uang. Ma talbasu, apa yang akan kamu pakai. Wa aina taskunu, di mana kamu akan tinggal. Ini orang dulu yang memang apa namanya, orang-orang seperti beliau ini memilih untuk tidak punya apa-apa. Kalau kita kan pagi-pagi alhamdulillah sekarang punya rumah, sudah pakaian sudah punya banyak, kemudian tempat punya, makanan alhamdulillah adalah. Malah kita ini pusing mau makan apa kadang-kadang. Beras ada, ini mau makan apa ya? TOT atau tahu atau tempe goreng, goreng pisang atau gorengnya apa. Jadi kita ini sering pusing mau makan apa, bukan pusing apa yang mau dimakan, apa yang bisa dimakan. Saking besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita ini ridha dengan apapun yang ada di depan kita, sudah itulah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu pusing mau makan ini, mau makan ini, mau makan ini. Sudah sebaik-baiknya orang itu sebedah ibengkona lelaki. Kita cuma supaya perut isi untuk ibadah, sudah, untuk melakukan aktivitas, untuk kerja. Jangan terlalu muluk-muluk. Saya alhamdulillah al-faqir, waktu di Mekah itu apa yang tidak diberikan oleh Allah semua diberikan. Tapi saya kalau pagi-pagi tetap ada mie, makan mie, ada nasi seger, tidak pernah pusing sama sekali maka urusan makanan itu. Laki-laki khususnya jelek kalau pagi-pagi keridu masalah makanan. Minin kadang kita masak kita arah mana tanah cibi. Jelek, laki-laki seperti itu jelek. Masalah sendiri, kalau enggak warung banyak kok. Ntar ke makam nerok jadi berapa lah aja deh. Lah meleh. Kayak ke makam untuk terus ngakanan yang baru. Ntar ngakan ke makam jangan mau lah. Yang penting cerdas lah. Jangan kita jadi pemarah gara-gara makanan itu kan jelek. Gara-gara makanan kita marah, jelek 2 kali.
Faqulu, maka aku jawab kepada syaitan, akulul maut. Ketika ditanya, kamu akan mau makan apa hari ini? Akulul mautah, aku akan makan kematian. Tingkat tinggi, aku akan makan kematian. Nggak kenapa bantim, nggak akan mati. Langsung koros pakai setan aja. Tapi ini bukan hanya sebatas mulut, tembus ke hati, yang mati ongku setan koros. Duh, tak nengan aja. Apa yang ku ya bantim? Albisul al-kafan, aku akan pakai kafan. Ini maksudnya kamu akan nggak beli pakaian itu, pakaian itu, pakaian itu. Perempuan ini yang masalah. Kalau santri saya sering sampaikan, nggak usah niko-niko jadi santri itu. Engkau menengah ria, Pak. Engkau menengah ria. Online kapi, saya etengku kapi. Arok membaga mata jangan tua. Jangan mau diperbudak mata kita. Man ahabba syai'an fahuwa abduh. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan jadi hambanya. Masa mau jadi hamba baju, hamba makanan, hamba rumah yang banyak sekarang. Astagfirullahaladzim. Tuh, hamba mobil, ya. Mobil itu kok serempet sekoni bahanan orang saya sampai depan jujur. Bukan makia pensakon na jujur roa. Tak kira mendang je pemecah tang mobil. Gue pernah ngak kini kena dan berdesing ngak kini. Ki gue taruh norok, gue tadi masalah tong nomor 2 tak kok pas. Kalau pelekul mas nih sermas kemarin. Saya kentena, apa saya kentena tanya man kira kan. Nanti WC robolan tepat. Di WC tanah apa tan? Apa toreng? Kamu akan tinggal di mana? Askunul qabr, dikubur. Ya, koros saya tanaman ngariku. On baban cari ngakancah. Oh ya Allah, terselamat dan terjaga Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jangan setan kita orang ngiri tak tanya aki kulaku. Lepas sang TV jadi jangan. Wa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min dhullil ma'siyah ila 'izzi ta'ah. Barang siapa yang keluar dari kehinaannya maksiat ila 'izzi ta'ah, ke kemuliaan taat, keluar dari kehinaan maksiat kepada kemuliaan taat, aghnahullahu ta'ala, maka membuat kaya kepada manusia Allah Ta'ala min ghairi malin, dengan tanpa harta, wa ayyadahu min ghairi jundin, dan menguatkan Allah kepada man dari tanpa jun. Apa jun? Tentara. Wa azzahu min ghairi ashirah, dan memuliakan Allah kepada man dari tanpa banyaknya keluarga. Ini masalah hati juga. Misal ya, sekarang ini hampir pemilu. Misal ini cuman contoh, orang rebutan uang pilpres umpama ya. Ada yang bilang saya dapat 1 juta, ada yang bilang saya dapat 500.000, ada yang bilang saya dapat 300.000. Semua nanti diperbudak oleh mereka. Ada orang yang tidak mau, saya tidak mau, itu uang minimal syubhat, saya tidak mau, misalkan gitu. Maka orang itu sudah keluar dari ad-dhulli ilal izz, merdeka dia. Enggak, saya tidak mau. Udah, silakan yang lain kalau mau, silakan, saya enggak. Ini merdeka, hatinya merdeka. Dan orang seperti itu duduk dengan siapapun nyaman.
coba ngambil sebiru. Ngambil semira atau tak berarti nyaman. Ngambil semira, ngambil sebiru tak berarti nyaman. Ngambil punya 01, misalkan ngambil ya. Kita jangan terlalu khusyuk. Kita milih-milih. Milihlah yang terbaik, yang ngerti agama, yang tidak main-main, yang lurus. Tapi jangan terlalu khusyuk dalam arti banyak menyalahkan orang lain. Gak usah. Kemarin ada kecelakaan di Pamekasan itu. Salah satu pesantren ikut kampanye, santrinya juga mungkin dibebaskan, mobilnya kecelakaan. Allahu a'lam apa ada mungkin kero-kero tentu di peberes Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cek ini serah. Waruya annahu alaihi salam, dan diriwayatkan apa sungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam kharaja, yaitu keluar Nabi data yaumin, di satu hari, ila ashabi, kepada sahabat-sahabatnya Nabi. Faqala, maka bertanya Nabi, kaifa asbahtum, bagaimana jadi kalian atau masuk waktu pagi kalian? Faqalu, maka berkata mereka, asbahna mu'minina billah, masuk waktu pagi kami mukminin halal beriman kepada Allah. Faqala, maka berkata Nabi, wa ma alamatu imanikum, apa tanda iman kalian? Qalu nasbiru 'alal bala, sabar kami atas cobaan. Nashkuru 'alal raha, bersyukur kami atas karunia. Ar-raha, karunia, pemberian, makna asalnya kebahagiaan. Wa narda bil qada, dan ridha kami akan qada, keputusan Allah. Faqala alaihi salatu wassalam, antum mu'minuna haqqan, adapun kalian yaitu orang-orang yang beriman, haqqan, halai sungguhan, wa rabbil ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Auha Allah Ta'ala ila ba'dil anbiya. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.